Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat fillah, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dan perkenaan darinya, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah untuk kembali bersua, berkumpul dalam majelis yang kita cintai, majelis yang semoga mengundang berkah dan rahmat dari Allah, yaitu majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Az-Zura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam, mematikan kita sebagai muslim, dan mengumpulkan kita semua ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat fillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita menyajikan satu materi yang berjudul meraih kemuliaan dan keberkahan bulan Zulhijjah. Insya Allah hari Rabu mendatang, semoga Allah takdirkan kita akan memasuki 1 Zulhijjah, hari Rabu. Kalau sesuai dengan kalender Hijriyah yang sudah beredar, bahwa hari Jumat tanggal 6 Juni jatuh sebagai hari 10 Zulhijjah. Jadi kalau kemudian kita hitung mundur dari hari Jumat tanggal 6 Juni sebagai tanggal 10 Zulhijjah, kita hitung mundur, berarti insya Allah ketemu di hari Rabu ini, ya hari Rabu besok, ya hari Rabu tanggal 28 Mei sebagai tanggal 1 Zulhijjah. Nah, karena itulah kemudian kita perlu meraih kemuliaan dan keberkahan di bulan Zulhijjah. Apa yang akan kita bahas? Apa yang akan kita diskusikan? Yang kita bahas, yang kita diskusikan adalah pertama, kenapa dinamakan sebagai bulan Zulhijjah. Yang kedua, keutamaan bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah serba-serbi pelaksanaan kurban. Serba-serbi pelaksanaan kurban. Nah, inilah yang akan kita diskusikan, yang akan kita sharingkan, yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mari kita mulai membahas yang pertama, penamaan bulan Zulhijjah. Zulhijjah terdiri dari dua suku kata, Zu dan Al-Hijjah. Zu artinya pemilik. Makanya kalau kita dengar ada nama Zulkarnain, berarti artinya pemilik dua tanduk. Zulfikar, pemilik pemikiran. Utsman bin Affan mendapatkan gelar Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena dia menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Zu artinya pemilik dan Al-Hijjah artinya haji. Penamaan sebagai bulan Zulhijjah dikarenakan orang Arab sejak zaman jahiliyah pada bulan tersebut melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk pelestarian terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sehingga sederhananya kenapa disebut sebagai bulan Zulhijjah? Karena bulan yang di dalamnya ada ibadah haji. Itu paling sederhananya. Kenapa disebut bulan Zulhijjah? Karena bulan yang di dalamnya disyariatkan ibadah haji. Bulan Zulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram itu ada 3 bulan yang berturut-turut dan ada 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah mulai di bulan ini yang sebenarnya kita masih berada di dalamnya, Zulqa'dah, kemudian yang insya Allah kita akan masuk di bulan setelah bulan hari ini, yaitu bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini yang mutataliyah, berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah sendirinya adalah Rajab. Ya, Rajab. Nah, nanti dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru Ramadan. Jadi dia adalah bulan yang kedua sebelum Ramadan. Ya, bulan ketiga sebelum Ramadan. Baik, mari kita lihat. Bulan haram itu adalah bulan yang mulia. Bulan di mana setiap muslim diperintah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan tidak menodainya dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Perhatikan firman Allah di Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita untuk mengagungkan bulan-bulan haram. Berarti masuknya bulan Zulhijjah sebagai salah satu bulan haram, kita diperintah untuk mengagungkannya. Kita diperintah untuk memuliakan bulan Zulhijjah. Dalam tafsirnya As-Suyuti mengutip pendapat-pendapat salaf bahwa Allah melipat gandakan pahala amal soleh pada waktu dan tempat yang dimuliakan dan termasuk di dalamnya bulan haram. Jadi siapa yang melakukan ibadah di bulan Zulhijjah, pahalanya berlipat ganda. Siapa yang melakukan ibadah di bulan Zulhijjah, pahalanya berlipat ganda. Lalu kemudian perhatikan surat At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat kezaliman di 4 bulan haram. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan haram, maka tidak boleh berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Zulhijjah. Al-Imam Al-Baghawi berkata dalam tafsirnya, Allah mengkhususkan larangan berbuat zalim di bulan haram, termasuk bulan Zulhijjah. Padahal sebenarnya larangan itu berlaku di semua hari, di semua bulan. Bukan hanya di bulan-bulan haram saja, tetapi lebih spesifik penekanan larangan berbuat maksiat, dosa di bulan haram. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah, karena berbuat dosa di bulan haram, di bulan Zulhijjah, dilipat gandakan dosanya. Ya. Ini bahayanya kalau berbuat dosa di bulan haram, termasuk di bulan Zulhijjah, dilipat gandakan dosa. Ya. Baik, keutamaan bulan Zulhijjah. Kita masuk ke pelajaran yang kedua. Keutamaan bulan Zulhijjah. Pertama adalah bulan Zulhijjah, bulan yang dipilih Allah untuk turun ayat yang terakhir dalam Al-Quran. Bulan yang dipilih Allah untuk turun ayat yang terakhir dalam Al-Quran. Ayat yang terakhir turun adalah ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Inilah ayat yang terakhir turun, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat yang menerangkan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Dan ayat ini turun di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah.
ketika kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah. Adapun surat yang terakhir turun adalah surah An-Nasr. Itu kalau surat yang terakhir turun adalah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Itu surat yang terakhir turun. Tapi kalau kita berbicara tentang ayat yang terakhir turun, ayat ini Al-Maidah ayat yang ketiga. Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah di hari Jumat. Rawahu Bukhari. Ini keutamaan yang pertama, ya, keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa 10 hari pertama Zulhijjah itu merupakan 10 hari terbaik dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah sebagai sumpah di dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu kaidahnya, Allah tidak akan menjadikan sesuatu sebagai objek sumpah kecuali karena keagungan dan kemuliaannya. Allah menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah sebagai objek sumpah. Wal fajar walayalin ashr. Demi waktu fajar dan hari-hari yang 10. Ya. Dan hari-hari yang 10. Layal itu bisa bermakna siang dan bisa bermakna malam. Ya, itu layal. Nah, di antara ulama ada yang kemudian berpendapat bahwa sumpah Allah di dalam ayat ini, ayat 1 dan ayat yang kedua, ini adalah menjelaskan tentang 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Karena sepakat para ulama bahwa kalau ditinjau dari malamnya, maka 10 hari terakhir Ramadan adalah 10 malam terbaik dari semua malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang umur dunia ini. Di antara sebab kemuliaan 10 malam terakhir Ramadan karena ada fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Lalu para ulama mengatakan bahwa ditinjau dari siangnya, maka 10 hari pertama Zulhijjah adalah 10 hari terbaik dari semua siang yang diciptakan oleh Allah sepanjang umur dunia ini. Di antara sebabnya adalah karena di 10 hari pertama Zulhijjah terdapat hari Arafah. Terdapat hari Arafah. Kalau 10 malam terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar, maka di 10 hari pertama Zulhijjah ada hari Arafah. Baik. Nah, dalam kaitannya dengan 10 hari pertama Zulhijjah, ternyata baginda Nabi mengabarkan kepada kita semua amal soleh apapun. Ingat, amal soleh apapun, baik ucapan atau perbuatan, baik yang nampak atau yang tidak nampak, jika dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah, maka amal soleh itu sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh apapun yang dikerjakan di luar daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Hal inilah yang membuat para sahabat terheran-heran. Karena menurut zonnya sahabat, menurut dugaannya sahabat, nggak ada yang bisa mengalahkan kedudukan berjihad di jalan Allah. Nggak ada yang bisa mengalahkan kedudukan berjihad di jalan Allah. Masa sih baca Quran di 10 hari pertama Zulhijjah bisa mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah? Masa sih dengan berzikir di 10 hari pertama Zulhijjah bisa mengalahkan keutamaan orang berjihad di jalan Allah? Akhirnya para sahabat karena ini dalam kebingungan dan keheranan, kok bisa?
Bagaimana mungkin hanya sekedar berzikir di 10 hari pertama Zulhijjah itu bisa mengalahkan pahala berjihad? Akhirnya kemudian mereka mendatangi Nabi, lalu kemudian mereka bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu bisa mengalahkan pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah? Baginda Nabi mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in." Ya, pahala orang yang berjihad masih terkalahkan dengan pahala orang yang beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah, kecuali yang berjihad itu membawa harta dan diri dalam berjihad dan tidak ada yang kembali kepada keluarganya kecuali nama dia telah syahid. Jadi pahala berjihad itu tidak tertandingi kalau gugur di medan jihad. Tapi selagi dia belum gugur di medan jihad, masih terkalahkan keutamaannya. Di antaranya adalah dengan melakukan amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Ingat, amal soleh itu adalah mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak. Atas dasar ini, para fuqaha, ulama alul fikih menghukumi sunnah untuk berpuasa 9 hari. Kenapa? Karena berpuasa itu termasuk amal soleh. Ya, karena berpuasa termasuk ibadah amal soleh. Karena itulah sunnah berpuasa 9 hari. Kenapa? Hari 10 nggak boleh berpuasa. Hari ke-10, hari Idul Adha, haram berpuasa. Kalau gitu, puasa maksimal 9 hari. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Diperkuat dengan perkataan beberapa istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Biasa, artinya keseringannya. Pernah Nabi tinggalkan? Pernah, tapi keseringannya. Kalau Nabi lakukan terus menerus disangkanya wajib. Ya, makanya Nabi melakukannya, kadang Nabi meninggalkannya. Tapi keseringannya Nabi berpuasa 9 hari di awal-awal Zulhijjah. Selain itu, juga disunnahkan untuk memperbanyak kalimat zikir pada hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 28, "Wazkurusmallah fi ayyamin ma'lumat." Dan agar supaya mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, ini yang disebut dengan takbir mutlak. Sebab di tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, seutama-utama zikrullah adalah takbir, tahmid, tahlil. Itu seutama-utama zikir. Jadi kalau mau banyak berzikir di 10 pertama Zulhijjah, perbanyak kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Sebab itulah seutama-utama zikir di hari-hari Zulhijjah. Nah, di antara zikir yang dianjurkan untuk diperbanyak pada hari-hari tersebut adalah dengan memperbanyak mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid dengan melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini diperbanyak mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, yaitu mulai dari malam Rabu nanti, insya Allah. Kalau Rabu kita nanti dengarkan saja hasil isbat. Kalau nanti ditetapkan bahwa hari Rabu sudah 1 Zulhijjah, berarti insya Allah malam Rabu pada maghrib kita sudah mulai bertakbir, bertahmid, bertahlil. Disebut dengan mutlak. Mutlak itu artinya kita lakukan di tempat mana saja, dalam keadaan apa saja, ya. Sambil berkendaraan, sambil berjalan-jalan, berolahraga pagi, di pasar-pasar. Sibukkan dengan ini, dengan zikir ini sebanyak-banyaknya. Sibukkan dengan zikir ini sebanyak-banyaknya. Tapi belum dilakukan takbir muqayyad, belum.
Takbir muqayyad itu nanti. Yaitu takbir muqayyad dilakukan ba'da salat fardu. Nah, itu belum. Ini adalah takbir mutlak saja. Dilakukan dalam kondisi santai, dalam kondisi tidak sedang ya apa namanya? Dalam kondisi kita ya apa saja kita mau berada di kampus, ya di tempat rekreasi, di kantor selagi tidak mengganggu atau tidak ada urusan-urusan yang lainnya dan memudahkan kita berzikir, maka perbanyak zikir ini. Ya, takbir, tahmid dan juga tahlil. Nah, didasarkan dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan juga tahmid. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di tempat-tempat umum seperti pasar-pasar, di rumah dan di jalan-jalan, masjid-masjid dan tempat lainnya, minimal terdengar oleh telinga kita. Jadi bukan di dalam hati. Minimal terdengar oleh telinga kita, disunnahkan. Dalam hati juga boleh, tapi disunnahkan. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita perbanyak. Baik, kita lanjutkan. Keutamaan yang ketiga, disunnahkan puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Ya, disunnahkan puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Berdasarkan hadis sebelumnya, mayoritas ulama menghukumi sunnahnya berpuasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Ini terdapat dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 459. Di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari di awal Zulhijjah adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dikenal sebagai sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal amalan. Kenapa? Karena Ibnu Umar ini akan berupaya melakukan apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah suatu ketika Ibnu Umar melewati sebuah pohon, ya tiba-tiba beliau menunduk. Beliau menunduk. Orang-orang bertanya, "Ya Ibnu Umar, kenapa kau menunduk?" Dia mengatakan, "Dahulu aku pernah berjalan bersama Rasulullah dan aku melewati pohon ini bersama dengan Nabi. Dulu ada ranting pohon yang sekarang ranting itu sudah ditebang, sudah nggak ada. Dulu ada ranting pohon yang menghalangi jalan Nabi dan Nabi untuk melaluinya harus menunduk. Harus menunduk. Nah, Ibnu Umar melihat Nabi menunduk, dia menunduk. Ketika ranting itu sudah tidak ada, pohon ini sudah agak tinggi, tidak menghalangi jalan orang. Namun Ibnu Umar ketika lewat di pohon itu beliau tunduk. Beliau menundukkan, merendahkan, membukukan badan maksudnya ya supaya tidak tersangkut pohon ketika lewat. Beliau merendahkan badan ketika melalui pohon tersebut. Nah, orang bertanya, "Kenapa engkau menundukkan badan?" Dia mengatakan, "Aku pernah melihat Nabi menunduk seperti ini, maka aku lakukan." Padahal waktu itu karena ada ranting yang menghalangi jalannya Nabi, sehingga Nabi membukukan badan atau menundukkan badan sehingga Nabi bisa melalui tanpa harus memotong atau menyingkirkan ranting pohon tersebut. Nah, itu Nabi. Makanya Ibnu Umar dikenal sebagai sahabat yang sangat-sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat-sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah sahabat yang dikenal sebagai paling mirip dengan Nabi dalam amalan. Paling mirip dengan Nabi dalam hal amalan. Nah, Ibnu Umar itu berpuasa 9 hari di awal Zulhijjah. Baik, para ulama dari kalangan tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Sebagai catatan, jika tidak sanggup berpuasa 9 hari, maka boleh kurang dari 9 hari. Boleh kurang, boleh 8 hari, boleh 7 hari, boleh 6 hari, boleh 5 hari. Intinya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, ini adalah hari terbaik. Maka disunnahkan berpuasa di 9 hari, karena hari ke-10 nggak boleh. Nah, kalau kita tidak bisa 9 hari, boleh 8 hari, boleh 7 hari, boleh 6 hari, boleh 5 hari. Boleh di bawahnya lagi. Baik. Puasa Arafah kekhususan umat Islam, ini keutamaan yang keempat. Nah, bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ya karena ibadah haji kaum muslimin yang menjalankan ibadah haji
tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah. Ya mereka wukuf di Arafah. Nah, mereka kaum muslimin dari Mina menuju ke Arafah. Ya, menuju ke Arafah, mereka kemudian melakukan wukuf ba'da zuhur. Ya, mereka sholat zuhur dilakukan secara jamak dan qasar di Masjid Namirah di Arafah. Lalu kemudian setelah itu mereka berada di Bukit Arafah dari zuhur sampai maghrib atau sampai mendekati terbenam matahari. Lalu mereka segera berjalan menuju ke Musdalifah untuk sholat maghrib di sana. Nah, jadi kaum muslimin di Arafah itu dari ba'da zuhur memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak baca Quran, gak boleh ada aktivitas yang lain. Sibuk dengan ibadah kepada Allah. Ya, berdoa, berzikir, ya, diperbanyak itu, baca Quran diperbanyak. Doa-doa mustajab. Itu di hari Arafah. Nah, bagi yang tidak sedang menjalankan ibadah haji dan bagi yang belum berpuasa dari awal Zulhijjah untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah. Katakanlah dari 9 hari ini dia nggak berpuasa-puasa juga, maka kita sarankan kalau memang belum bisa berpuasa 9 hari, nggak bisa juga 8 hari, nggak bisa juga sampai 2 hari, ya udah nggak apa-apa. 1 hari aja, jangan sampai nggak puasa. Pokoknya dari 9 hari itu usahakan berpuasa 1 hari. Kalau memang nggak bisa lebih dari sehari. Dan pilihlah hari itu adalah hari Arafah atau hari di tanggal 9 Zulhijjah. Pilih hari itu, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Nanti ada tulisan kami yang biasanya kami share, kami tidak masukkan dalam slide. Bagaimana kalau kemudian terjadi perbedaan waktu di negeri kita dengan di negeri Mekah? Ya, sebab di sana kaum muslimin wukuf di Arafah, sudah jelas berarti. Tapi seringkali mereka wukuf di Arafah, kita di Indonesia baru 8 Zulhijjah. Besoknya kita tuh baru 9 Zulhijjah. Nah, mana yang kita akan amalkan dari puasa Arafah ini? Apakah dikaitkan dengan kaum muslimin wukuf di Arafahnya atau di tanggal 9 Zulhijjahnya? Nah, ada 2 pendapat. Memang di sini ada yang mengaitkannya dengan wukufnya kaum muslimin di Arafah dan ada yang mengaitkannya dengan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, pendapat yang roji, pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat ini dan pendapat ini yang kami pilih juga adalah puasa dikaitkan dengan tanggal 9 Zulhijjah, bukan dikaitkan dengan wukufnya kaum muslimin di Arafah. Kaum muslimin wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Tapi itu di sana. Kalau kita sedang di sana ya berlaku hukum tanggal di sana. Kita di Indonesia berlaku hukum tanggal matla yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah ada dalil-dalil yang kami tuliskan dan kami share tahun lalu juga kami share kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena ternyata sebelum Nabi menjalankan kewajiban haji, bulan Zulhijjah sudah ada. Ingat, bulan Zulhijjah sudah dikenal. Nah, di tanggal 9 Zulhijjah sebelum Nabi menjalankan ibadah haji, Nabi sudah melakukan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu ada dalilnya, ada dasarnya. Yang nanti insya Allah kalau kemudian ternyata penetapan kaum muslimin wukuf di Arafah berbeda lagi dengan tanggal yang ditetapkan di negeri kita, maka tulisan ini kita share. Supaya kita infokan kepada kaum muslimin bahwa puasa Arafah dikaitkan di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tetapi sekali lagi, kalau mau berpuasa juga di 8 Zulhijjah ya lebih bagus juga, lebih amannya gitu. Amannya silakan berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Karena tadi kita katakan disunahkan berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Jadi amannya berpuasa di tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah di negeri kita. Gak usah lagi dengarkan isu-isu atau ada benturan-benturan SMS yang dikirim dan tidak berdasarkan ilmu. Mereka mengatakan bahwa hari Arafah dikaitkan dengan kaum muslimin wukuf di Arafah. Betul, itu ada pendapat. Tapi ada tambahannya. Siapa yang berpuasa besok, haram hukumnya dia berpuasa karena tanggal 10 ini bodoh. Kalau dia mengatakan bahwa kaum muslimin wukuf di Arafah, maka hari ini adalah hari Arafah, kita harus berpuasa hari ini, itu betul, ada pendapat, tidak diingkari.
Tapi tiba-tiba ada ekor-ekornya. Sehingga siapa yang berpuasa besok, yaitu di Indonesia, kita kan ber-9 Zulhijjah di Indonesia. Siapa yang berpuasa besok, haram hukumnya. Sebab itu puasa di tanggal 10 Zulhijjah di sana di Mekah. Itu nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Kalau pendapat tadi sebelumnya itu benar, itu ada pendapat, tapi kita mengambil pendapat yang paling roji, yang paling kuat, pendapat yang dipilih mayoritas ulama, bahwa puasa itu dikaitkan dengan hari dan dikaitkan dengan tanggal 9 Zulhijjah, bukan wukufnya kaum muslimin di Arafah. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah itu kalau nanti terjadi seperti itu kita akan kirim lagi tulisan ya, tulisan berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian keutamaan yang kelima, disyariatkan ibadah haji dan umroh, ya jelas, ya karena Zulhijjah. Nah, kaum muslimin Indonesia umumnya menjalankan ibadah haji tamattu. Jadi mereka berumroh dulu, ya kemudian setelah berumroh mereka bertahallul, istirahat sampai masuk tanggal 8 Zulhijjah. Begitu masuk 8 Zulhijjah, mereka kemudian niat ihram untuk haji. Ya, dari hotel mereka tempati, nah itu mereka niat untuk ihram haji. Berjalanlah mereka menuju ke Mina di hari Tarwih, hari tanggal 8 Zulhijjah itu. Baik. Nah, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Haknya Allah, kewajiban bagi hamba manusia untuk menjalankan ibadah haji, berziarah ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. Bagi yang mampu melakukan perjalanan. Surat Al-Imran ayat 97. Lalu kemudian kita melangkah kepada keutamaan yang keenam. Disyariatkannya takbir muqayyad. Disyariatkannya takbir muqayyad. Tadi ada takbir mutlak, sekarang takbir muqayyad. Zikirnya sama, cuma bedanya ada mutlak, ada muqayyad. Kalau muqayyad itu maksudnya adalah dibaca setelah sholat fardu. Dibaca setelah sholat fardu. Pengganti subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Penggantinya adalah takbir, tahmid, tahlil. Nah, takbir muqayyad yaitu kalimat takbir yang dilafazkan setiap selesai sholat fardu dan dilaksanakan secara berjamaah, bersama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, sebenarnya bersama-sama. Cuma kalau di Indonesia ini karena urf kita, kebiasaan kita, imam baca dahulu baru makmumnya bersama-sama. Sebenarnya seyogianya ba'da sholat itu bersama-sama bertakbir gitu. Nggak ada yang pimpin gitu, baru yang lain mengikut. Seyogianya. Tapi itulah urf, nggak apa-apa ya. Al-adat muhakkamah, selagi sudah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak mengapa. Ada yang pimpin terlebih dahulu, baru yang lain bersama-sama mengucapkannya. Kemudian kaum muslimin yang tidak berhaji, yaitu kita yang di Indonesia yang tidak berhaji, memulainya dari sejak fajar hari Arafah atau di tanggal 9 Zulhijjah sampai masuknya waktu asar di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kita mulai itu kalau nanti tanggal 6 Idul Adha, berarti kita mulai takbir muqayyad di waktu tanggal 5 ba'da subuh. Ya, kita mulai takbir muqayyad tanggal 5 ba'da sholat subuh. Dari tanggal 5 ba'da sholat subuh, lanjut ke zuhur, lanjut ke asar, ke maghrib terus. Sampai di tanggal 13 Zulhijjah ba'da sholat asar. Ya, sampai di tanggal 13 Zulhijjah ba'da sholat asar. Ini bagi kita yang tidak berhaji. Adapun bagi jamaah haji, mereka memulai takbir muqayyad sejak zuhur pada hari raya kurban di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi di tanggal 10 Zulhijjah mereka baru kemudian melakukan takbir muqayyad ba'da zuhur. Terus berlangsung hingga sholat asar pada hari ke-13 Zulhijjah. Ya, jadi lakukan ini di masjid-masjid pada sholat fardu, muslimah di rumah yang mungkin tidak sholat di masjid, di rumah dari ba'da sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah atau
insya Allah di tanggal 5 Juni mulainya pada subuh. Kalau tidak sholatnya di masjid, maka di rumahnya bertakbir. Disunahkan, ditinggikan atau dikeraskan suara. Nah, kemudian disyariatkan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Ya, disyariatkan sholat Idul Adha dan mendengarkan kurban. Dan mendengarkan khutbah, ya, bukan mendengarkan kurban, mendengarkan khutbah. Nah, setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya Idul Adha adalah sebagai hari untuk bersyukur dan beramal kebajikan. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di antara ulama menafsirkan maksud dari maka dirikanlah solat adalah laksanakan solat Idul Adha. Jadi fasholli lirabbik, lakukanlah solat Idul Adha, wanhar dan berkurbanlah setelah Idul Adha. Baik, kemudian disyariatkan berkurban. Ya, disyariatkan berkurban. Merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Berkurban termasuk ibadah harta terbaik di hari-hari disyariatkannya berkurban dan menjadi wasilah terbesar bagi seorang hamba untuk mensyukuri nikmat Allah yang banyak dan berlimpah. Jadi berkurban di hari kurban seutama-utama ibadah harta. Gak usah lagi benturkan. Pak Ustadz, saya ada dana nih, saya mau berinfak di masjid atau saya berkurban. Dananya berapa? Cukup gak untuk seekor kambing? Cukup kalau begitu berkurban. Sebab berkurban adalah seutama-utama ibadah harta. Berinfak di masjid sunnah juga, ibadah harta juga. Tapi di hari kurban seutama-utama ibadah harta itu adalah berkurban. Nah, karena itu berkurbanlah di hari kurban kalau dananya cukup untuk 1 ekor kambing. Berapa 1 ekor kambing? Nah, 1 ekor kambing 1,7 juta. Itu sudah dapat. Ya, kita membuka pelayanan kepada kaum muslimin untuk seekor kambing 1,7 juta. Baik, kalau sapi mulai dari harga 3 juta. Ya, 3 juta untuk berserikat dengan 7 orang. Kita lanjutkan. Serba-serbi pelaksanaan hewan kurban. Ini pelajaran yang terakhir. Serba-serbi seputar pelaksanaan hewan kurban. Nah, penyembelihan hewan kurban ketika hari raya Idul Adha disebut dengan al-udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan. Mulai dari waktu pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban dilaksanakan sejak tanggal 10 Zulhijjah. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah pada sholat asar. Enggak boleh hewan kurbannya disembelih sebelum sholat Idul Adha. Ya. Harus selesai dulu sholat Idul Adha. Kalau menyembelih kurban sebelum Idul Adha, jatuhnya sedekah biasa kalau kita bagikan. Tidak mendapatkan pahala kurban. Nah, pahala kurban itu setelah dilaksanakan sholat sunat Idul Adha. Karena itulah sholat sunat Idul Adha disunahkan untuk dilakukan dengan segera. Ya, asal sudah masuk waktu syuruk, sudah boleh itu sholat sunat Idul Adha disegerakan supaya bisa dilanjutkan dengan syariat kurban. Kemudian selama pada rentang waktu tersebut dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, kurban dapat diselenggarakan di siang hari atau di malam hari berdasarkan keumuman ayat. Jadi kurban nggak harus di pagi hari, boleh siang hari, boleh sore hari, dan boleh malam hari. Boleh malam hari berdasarkan keumuman ayat. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa tu'imu al-ba'is al-faqir.
Nah, liyashhadu manafi'a lahum, agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Nah, para mufassir menjelaskan firman Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari yang telah ditentukan, hari yang ditentukan untuk berkurban. Yang dimaksudkan dari ayat tersebut mencakup siang dan juga malam. Mencakup siang dan juga malam. Akan tetapi sebaiknya para penyelenggara kurban memaksimalkan pelaksanaan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Demi mendapatkan keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Namun jika tidak memungkinkan di tanggal tersebut, maka boleh di hari-hari tasyrik, baik siang ataupun malam hari, dan hendaklah memilih waktu yang banyak manusia bisa hadir menyaksikannya. Nah, jadi kita pilih hari yang banyak kaum muslimin bisa menyaksikannya, terutama yang berkurban. Hukum melaksanakan kurban. Pendapat pertama, hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Di antara ulama yang mengambil pendapat ini adalah Abu Yusuf, dalam salah satu pendapatnya Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, As-Sauri, dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya. Dasarnya adalah Quran surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Ya, kenapa? Karena al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Allah mengatakan wanhar, berkurbanlah. Maka dijadikan itu sebagai dalil dan dasar bahwa perintah hukum asalnya adalah wajib. Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan pelaksanaannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menyembelih kurban adalah sunnah muakkad. Jadi pendapat mayoritas itu sunnah. Tidak kita ingkari ada pendapat ulama bahwa hukumnya wajib. Tapi kita mengambil pendapat yang mayoritas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menyembelih kurban adalah sunnah muakkad. Pendapat ini dianut oleh ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah. Pendapat yang paling kuat dari Imam Malik dan salah satu pendapat dari Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Di antara alasan yang berpendapat hukumnya sunnah muakkad adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam At-Tirmizi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintah untuk berkurban dan dia adalah sunnah bagi kalian. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib berkurban, adapun umatnya sunnah. Kemudian hadis yang lainnya, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepadaku berkurban dan tidaklah wajib atas kalian. Bagi Nabi wajib, bagi umatnya tidak. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Nah, kenapa harus kita ketahui wajib ataupun sunnah? Sebab ada konsekuensinya. Bagi yang mengambil pendapat wajib dalam berkurban, maka pertama, tidak boleh berkurban untuk nama keluarga yang sudah meninggal. Ini bagi yang mengambil pendapat wajib. Nggak boleh lagi berkurban untuk yang meninggal sebab nggak ada kewajiban yang sudah meninggal. Kewajiban bagi yang hidup. Kalau pahala, insya Allah pahala yang berkurban, yang hidup yang berkurban, pahalanya mengalir kepada yang meninggal dari keluarganya. Ini konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, daging kurbannya tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Meskipun orang kafir ini kerabatnya atau tetangganya yang sangat baik sekali, nggak boleh diberikan daging kurban. Kenapa? Karena orang kafir hanya boleh diberikan sedekah sunnah, tidak boleh yang wajib. Makanya zakat nggak boleh diberikan orang kafir. Nazar nggak boleh diberikan kepada orang kafir. Fidyah nggak boleh diberikan kepada orang kafir, karena itu wajib. Adapun yang sunnah boleh. Ya kalau sedekah sunnah boleh kita kirim makanan ke tetangga kita dan dia kafir. Atau kerabat kita kafir, kita boleh kirimin hadiah. Boleh, tapi kalau daging kurban atau zakat, fidyah nggak boleh walaupun dia sangat miskin. Ini konsekuensi yang kedua ya, kalau wajib. Baik. Adapun kemudian yang mengambil pendapat sunnah muakkad, maka boleh berkurban atas nama keluarga yang sudah meninggal. Dan boleh daging kurban diberikan kepada orang kafir melalui hadiah atau juga mungkin melalui ya karena dia kerabat kita misalnya kita kasih dalam bentuk hadiah, atau juga mungkin karena dia miskin dia mendapatkan kita kasih bagian dari daging kurban. Itu boleh. Baik, jenis hewan yang dikurbankan. Allah berfirman,
walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, di situ kata kuncinya bahimatil an'am. Jadi yang dikurbankan itu adalah jenis hewan ternak. Tapi hewan ternak berupa unta, sapi atau kambing. Domba dan kerbau dapat dikurbankan karena disetarakan dengan kambing dan sapi. Ya, jadi jangan kemudian Ustadz saya mau kurban lele. Oh nggak bisa. Tapi saya ternak lele. Iya, tapi dia tidak termasuk hewan yang dikurbankan. Ustadz saya mau kurban berapa? 10 ekor ayam. Nggak bisa. Kalau kita terima insya Allah, tapi itu sedekah bukan kurban. Ya sedekah biasa, tapi bukan kurban. Jadi yang bisa dikurbankan unta, sapi atau kambing, domba dan kerbau. Ya dapat dikurbankan karena disetarakan dengan kambing dan sapi. Baik, para fuqaha atau ulama ahlul fikih menjelaskan bahwa usia minimal kambing yang dikurbankan adalah 1 tahun. 1 tahun masuk tahun kedua, berarti 1 tahun 1 hari gitu ya. Jangan 1 tahun pas, 1 tahun lewat sedikit. 1 tahun 1 jam Ustaz, ya, sudah masuk tuh, sudah lewat. Ya, nah jadi 1 tahun masuk tahun kedua. Sedangkan dari sapi adalah yang berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Sedangkan unta adalah yang genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Adapun jaza'ah adalah domba yang telah berusia 6 hingga 1 tahun. Jadi kalau domba boleh usia 6 bulan ya. Usia 6 bulan boleh kalau domba. Tapi kalau kambing 1 tahun. Ya kalau domba boleh usia 6 bulan. Baik, seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang. Tapi pahalanya bisa diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia sekalipun dapat pahala dari kurban seekor kambing. Jadi cukup 1 nama. Seekor sapi dan unta boleh dijadikan kurban maksimal berserikat 7 orang. Maksimal. 6 orang boleh? Boleh. 5 orang boleh, 1 orang saja boleh. Ya, karena maksimal 7 orang. 6 orang boleh, 5 orang boleh, 4 orang boleh, 1 orang paling boleh. Ya, 1 orang lebih bagus. Pahalanya semakin banyak. Nah, dan setiap orang yang berserikat itu mewakili keluarga besarnya masing-masing yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kambing nggak boleh berserikat 7 orang. Ustadz kami mau berserikat kurban seekor kambing. Berapa orang? 7 orang Ustadz. Nggak boleh. Kita terima tapi itu jadi sedekah biasa. Bukan pahala kurban. Kemudian yang paling dianjurkan sebagai hewan kurban adalah yang paling gemuk dan sempurna. Hewan kurban yang lebih utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Namun 1 ekor kambing lebih baik daripada kolektif dalam sapi atau unta. Warna yang paling utama adalah putih polos, kemudian warna debu abu-abu, kemudian warna hitam. Berkurban dengan hewan jantan lebih utama dari hewan betina. Nah, seperti itu. Tapi tentunya gimana kalau kemudian berserikat seekor sapi itu 3 juta, sedangkan kambing 1,7. Yang lebih utama situ adalah tingkat pengorbanannya. Lebih utama seekor sapi kalau di atas 3 juta harganya. Nah itu baru bisa. Kita ada kemampuan 3 juta pas nih. Nah ada tawaran berserikat 3 juta. Tapi ada harga kambing 3 juta dapat seekor. Lebih utama mana? Lebih utama seekor kambing. Jangan disalahartikan ya. Jangan salah artikan berserikat sapi 3 juta. Seekor kambing ada harga 1,7. Karena mungkin beratnya ya, bobotnya kurang. Nah kan lebih utama seekor kambing. Udah saya kambing aja. Bukan itu yang dimaksud. Ya, karena yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya dan juga bukan darahnya. Tapi yang sampai kepada takwa kita, perjuangan dan pengorbanan. Nah oke. Jadi kalau uangnya sama-sama 3 juta, harga sapi 3 juta berserikat, harga seekor kambing 3 juta, mana yang lebih utama? Lebih utama seekor kambing. Ya, itu baru benar maknanya. Jangan disalahpahami. Jadi kalau berserikat seekor sapi 3 juta, kambing seekor dapat 1,7, lebih utama berserikat. Kenapa? Tingkat perjuangannya, tingkat pengorbanannya lebih besar. Baik, kemudian cacat hewan kurban dibagi menjadi 3. Pertama,
4 kecacatan yang menyebabkan tidak sah untuk dikurbankan. 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Ya, buta salah satu matanya, apalagi kalau kedua-duanya. Dan kebutaannya jelas, maka itu batal dikurbankan. Tetapi kurbankan gak ada pahala kurban. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Sakit, demam ini sapinya gitu atau kambingnya. Nah, jangan dikurbankan. Tunggu mungkin hari tasrik lah dia. Mungkin dia sehat 2 hari 3 hari sehat baru disembelih. Jangan dalam kondisi dia sakit dia disembelih. Nanti kurban tidak sah. Pincang dan tampak jelas pincangannya. Makanya hati-hati para panitia kurban ketika menurunkan sapi dari kendaraan. Ada yang pernah kejadian sampai patah kaki sapi itu ya. Pernah kejadian di suatu masjid tanpa kami sebutkan. Itu karena Allahu a'lam bishawab, apakah keteledoran panitia atau bagaimana, karena mungkin jauh bukan ahlinya. Diturunin sampai kemudian kaki sapi dalam kondisi terikat juga sapinya. Jadi sapi ini turun tidak maksimal, tidak bagus kuda-kudanya untuk mendarat. Akhirnya patah kakinya. Nah itu gagal, batal dijadikan hewan kurban. Harus diganti oleh panitia. Kenapa? Karena orang sudah berkurban utuh dananya dan datang sapi dalam keadaan sehat. Tapi ketika diturunkan menyebabkan kaki hewan kurban patah sebelum di hari kurban. Nah itu diganti oleh panitia. Ya, dilaporkan kita katakan wajib diganti. Itu amanah. Ya karena bukan ahlinya menurunkan, harusnya yang ahlinya yang menaikkan dan dia juga menurunkan. Ini yang ahlinya belum memberikan aba-aba, panitia sudah langsung ayo gitu ya. Akhirnya kemudian tidak ahli, justru kemudian sapinya cedera. Kemudian kurus atau sangat tua sampai tidak punya sumsum tulang. Itu juga tidak bisa dikurbankan. Kedua, 2 kecacatan yang menyebabkan makruh untuk dikurbankan. 2 kecacatan yang menyebabkan makruh untuk dikurbankan. Pertama, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Ya, sebagian atau seluruh telinganya terpotong. Sebagian itu mungkin ujung telinganya hilang sebagian gitu ya. Mungkin pernah digunting oleh anak-anak. Ya, digunting telinganya si sapi misalnya. Sehingga hilang ujung telinganya. Nah, itu makruh hukumnya dikurbankan. Kemudian tanduknya pecah atau patah, itu juga makruh dikurbankan. Kemudian cacat yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, boleh dijadikan untuk kurban, namun kurang sempurna. Misalnya tidak bergigi atau ompong, tidak berekor, ya, bunting atau tidak berhidung, nggak apa-apa itu ya dikurbankan. Baik, pembagian daging hewan kurban. Pemilik hewan kurban berhak mendapatkan bagian dari daging hewan kurbannya dan memakannya. Berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha watimul ba'isal fakir. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah menjelaskan bahwa pemilik hewan kurban boleh mengambil bagian apapun yang diinginkannya dari daging hewan kurbannya tanpa batas. Boleh dia mengatakan saya mau pahanya, saya mau kepalanya, boleh apapun yang dia minta dari hewan kurbannya, mintalah. Ya, mintalah. Nah, dan dia pun boleh menghadiahkan atau menyedekahkan sesuka hatinya. Dia boleh mengambilnya setengah dan menyedekahkannya setengah lagi. Dan boleh juga dengan membagi menjadi 3 bagian. Untuk dirinya, untuk disedekahkan dan untuk dihadiahkan. Porsinya bisa sama beratnya dan bisa juga berbeda. Kalau dia bagi 3 tidak mesti harus sama beratnya, sama bobotnya, nggak mesti ya. Yang penting dibagi 3 misalnya. Untuk keluarganya, untuk dihadiahkan kepada kerabat-kerabat atau untuk disedekahkan. Ya dibagi 3 boleh sama beratnya, sama kiloannya dan boleh berbeda. Ya, tidak mesti harus sama kiloannya ketika membagi 3. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan diperbolehkan memberi makanan dari daging kurban kepada orang kafir kalau mengambil pendapat sunnah muakkad. Karena ia adalah sunnah. Ini perkataan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah bermazhab Hambali. Dasarnya adalah la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir selagi orang kafir itu tidak memerangi kalian.
Selagi orang kafir tidak berbuat makar untuk mengusir kalian dari wilayah kalian. Maka kita berbuat adil, berbuat baik kepada orang kafir tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Hukum menjual kulit hewan kurban. Para ulama mazhab dari kalangan Maliki, Syafi'i, Hambali melarang bagi para mudhohi. Ingat, garis bawahi di sini, yang tidak boleh bagi para mudhohi, yaitu orang yang berkurban. Dia tidak boleh memperjualbelikan sesuatu dari hewan yang dikurbankan, baik itu tulangnya, dagingnya, kulitnya, atau yang lainnya. Jika hal tersebut dilakukannya, maka gugurlah pahala ibadah kurban baginya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ba'a jilda udhiyatihi, fala udhiyatan lahu, fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Selain itu, juga diharamkan memberikan daging kurban atau bagian kurban manapun jika dimaksudkan atau diakatkan sebagai upah bagi yang menyembelih atau bagi yang mengurus hewan kurban tersebut. Makanya tidak boleh datang, tolong ya uruskan hewan kurban saya, nanti kamu boleh ambil deh apa yang kamu mau. Itu nggak boleh, nanti jatuhnya upah. Ya, nggak boleh kita memberikan upah kepada tukang jagalnya atau pengelola hewan kurban dari daging kurban. Nah, bagi yang menerima daging kurban, mustahiknya, ya bagi yang menerima daging kurban atau kulit dari hewan kurban, baik melalui jalur sedekah atau hadiah yang diperuntukkan kepadanya, boleh dijual. Dan hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya atau untuk diinfakkan lagi ke masjid atau ke tempat yang lain. Jadi yang tidak boleh menjual sesuatu dari hewan kurban adalah yang berkurban. Adapun ketika kurban ini sampai ke tangan seseorang mustahiknya, maka dia boleh menjual dari apa yang dia dapatkan itu. Misalnya nih, ada seorang miskin, di rumahnya Masya Allah bertumpuk-tumpuk daging kurban dia dapatkan dari berbagai arah, dari berbagai sisi misalnya. Nah kulkasnya nggak muat, akhirnya dia jual sebagian ke orang lain yang membutuhkan, dia jual, ya maka itu boleh, ya boleh, ya termasuk kulit hewan kurban. Nah sehingga panitia ya tidak boleh menjual hewan kurban sebelum kulit hewan kurban itu menjadi miliknya panitia. Ya. Sebelum diakatkan, sebelum disampaikan oleh pemilik kurban mengatakan, ini kulit ya silakan buat panitia saja kalau dibutuhkan silakan. Nah, begitu itu sudah diserahkan kepada panitia, kulit kurban boleh dijual. Sebab ada perusahaan tertentu yang memang mencari kulit kurban. Ya, dia ada yang menjadikan kulit kurban sebagai rebana ya, sebagai tup, itu dibutuhkan. Nah mereka beli tuh di hari-hari kurban, biasanya mereka datang menawarkan. Nah itu nggak boleh langsung kita jual-jual aja gitu. Pastikan itu sudah milik kita, kulit-kulit hewan kurban dari pemilik kurban sudah diserahkan sepenuhnya ke kita, menjadi milik panitia, baru boleh kita jual. Nah hadis larangan mencukur rambut dan memotong kuku dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayudahi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan seseorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah menahan diri tidak memotong rambut dan kuku-kukunya. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mengamalkan hadis di atas, bagi yang berkurban untuk menahan tidak mencukur rambut dan memotong kukunya dan juga rambut dan kuku dari hewan kurbannya sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Allahu alam bisawab. Jadi nanti kalau kita yang sudah berkurban, yang berazam untuk berkurban, nanti hari Rabu begitu masuk 1 Dzulhijjah, yaitu azan maghrib di malam Rabu, sudah nggak boleh lagi cukur-cukur rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuh. Yang nggak boleh lagi potong rambutnya, nggak boleh lagi cukur-cukur bulu-bulu yang ada di tubuh, nggak boleh lagi. Kenapa? Tunggu sampai hewan kurbannya disembelih. Berdosa nggak kalau dia cukur rambutnya atau kemudian apakah kurbannya sah? Kurbannya sah. Berdosa? Nggak berdosa, hanya saja dia kehilangan keutamaan yang sangat besar. Ya. Apa keutamaannya? Bahwa setiap helai rambut atau bulu yang tumbuh di tubuhnya, baik bulu halus ataupun bulu kasar, ketika nanti hewan kurbannya disembelih, baru sebagian yang dicukur,
maka itu semua bersamaan dengan dosa-dosanya digugurkan dan bersamaan setiap helai itu pahala. Dan juga menjadi tameng dari api neraka. Tapi kalau dia cukur, maka hilanglah keutamaan itu baginya. Hilanglah keutamaan itu baginya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian menghadiahkan kurban untuk yang telah meninggal. Ini sudah kita sampaikan. Bagi yang mengambil pendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad, maka boleh berkurban atas nama keluarga yang meninggal dunia meskipun tanpa wasiat. Ini didasarkan pada umuman dalil tentang sedekah yang pahalanya sampai kepada mayit. Perkataan Imam An-Nawawi, yaitu salah seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i, boleh menyembelih kurban dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah wafat dan pahalanya sampai kepadanya, insya Allah. Al-Majmu' Asy-Syarh Al-Muhazzab di halaman 406 jilid ke-8. Tata cara menyembelih hewan kurban, syarat orang yang akan menyembelih: satu, berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sudah balik atau belum balik asalkan sudah tamyiz. Jadi boleh perempuan menyembelih. Yang menyembelih adalah seorang muslim, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka sebaiknya dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Syarat alat untuk menyembelih: menggunakan alat pemotong baik dari besi atau selainnya, dipastikan tajam untuk kemudahan penyembelihan, tidak menggunakan tulang atau kuku. Adab dalam penyembelihan hewan: berbuat baik terhadap hewan, membaringkan hewan pada sisi sebelah kiri, memegang alat pemotong dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih, meletakkan kaki di sisi leher hewan, menghadapkan hewan ke arah kiblat, mengucapkan tasmiyah, basmalah, dan takbir. Ketika akan menyembelih disyariatkan membaca bismillah, wallahu akbar, hadza minka walaka, atau hadza minka walaka anni, atau an fulan. Jadi kalau kita sendiri yang menyembelih hewan kurban kita dan kita sendiri yang berkurban, kita katakan hadza minka walaka anni. Atau kita menyembelih untuk orang lain, kita katakan hadza minka walaka an fulan, disebutkan nama sahibul kurban. Atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni kalau kita yang berkurban, atau Allahumma taqabbal min fulan, disebutkan nama sahibul kurban. Baik, kita cukupkan. Bulan Zulhijjah adalah bulan Zulhijjah adalah momen penuh keberkahan yang seharusnya tidak terlewatkan begitu saja. Di dalamnya terdapat hari-hari terbaik untuk beramal, terutama 10 hari pertamanya yang paling dicintai Allah. Mari kita manfaatkan waktu mulai mulia tersebut dengan memperbanyak zikir, puasa, sedekah, dan tentu saja ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Semoga amal kita diterima dan Zulhijjah kali ini menjadi titik balik menuju hidup yang lebih bertakwa. Baik, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.